Kembali di arah angin, kita masih melanjutkan bila PDIP bergabung ke pemerintahan. Nah, sebagai partai penyeimbang, apa kemudian strategi untuk 2029? Ini kan masih panjang, ada 4 tahun lebih lagi begitu. Apakah ada kemungkinan begitu berubah sikap dari PDI Perjuangan, Bang? Iya, kalau kita secara lembaga PDI Perjuangannya, semua kami kader karena kami jujur saja, kami tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita lihat aja Ibu, bagaimana apa langkah keputusan yang beliau ambil itu yang kami dukung. Tidak ada kader yang akan gimana. Kami memang solid banget. Ya, jadi kalau kata Ibu nanti, ayo masuk gitu. Ayo keluar. Menyinggung soal solid begitu, ada kabar yang menyebutkan bahwa sejumlah mantan dan kader PDI Perjuangan akan merapat ke PSI karena di sana ada faktor Pak Jokowi. Tanggapannya, Bang? Saya juga kaget itu. Saya kan sering turun ke bawah ya. Saya ke akar rumput, saya ke apalagi kan sidang Hasto ini saya anggap ini sebagai konsolidasi kami juga. Itu anak ranting dari Sabang sampai Papua datang. Betul apa yang dikatakan Prof. Lely, ya datang. Gak pernah kami dengar itu. Gak ada, semua solid. Mereka itu melihat apa yang terjadi sidang, bagaimana Hasto. Kalau melihat Hasto dengan pakai rompi daripada KPK itu, dia dibawa, kalau mereka nangis. Yang wanita-wanita apalagi, mereka nangis kok. Jadi ya kalau saya lihat itu enggak. Saya enggak khawatir kok. Oke, Bang Ruhut tidak khawatir, tidak melihat ke arah sana begitu dari Prof. Lely. Prof, 2009 kan masih lama, ada kemungkinan nggak perubahan peta politik. Tapi begitu. Sebenarnya dalam politik itu nggak ada yang lama Bang ya. Biasanya kalau orang habis terpilih 2 tahun pertama bekerja, di tengah-tengahnya mulai nih berhitung, 2 tahun terakhir mulai turun gunung semua. Jadi menjaga segala kemungkinan lah mau menang lagi atau apa seperti itu. Nah, kalau soal kader PDIP yang kemudian masuk ke Pak Jokowi, ada ARA contohnya, gitu ya. Kalau waktu saya di MPR dulu sering ngobrol sama bapaknya ARA, tapi PDIP banget tuh bapaknya, bapak beliau. Kan orang juga nggak pernah menyangka, tapi mungkin ada faktor tertentu yang menyebabkan dia harus masuk kepada Pak Jokowi, lalu kemudian mendapat positioning yang mungkin pernah batal untuk dia terima, dan itu adalah menurut dia biaya politik yang harus dibayar. Dia harus keluar dari partai yang membesarkannya, termasuk Pak Jokowi kan yang membesarkan PDIP dari mulai wali kota dan sebagainya. Tapi seperti Bang Ruhut yang pindah-pindah dalam politik kan, jangan lupa loh Pak Prabowo pun berasal dari Golkar, Pak Wiranto juga demikian, Bang siapa yang Partai Nasdem? Bang Surya Paloh juga dari gitu Golkar. Kan, jadi Golkar. Jadi mereka-mereka yang pada akhirnya berpindah-pindah sesuai dengan judul TVRI ini, arah mata angin ya. Arah mata angin politiknya kemana nih kira-kira 2029? Saya punya positioning enggak? Waktu dulu Mega Prabowo Bang, itu kan saya sebagai peneliti ya, saya ngikutin kemana-mana sama Habibur Rahman yang kebetulan mahasiswa saya kan. Nah, Habibur dulu kan di PDIP sebelumnya. Kemudian arah mata angin menunjukkan dia ke Gerindra gitu. Dalam politik itu biasa. Oke, itu hal yang biasa. Ya, dengan segala alasan bisa mereka gunakan lah. Kayak Bang Ruhut dulu waktu Golkar rambutnya kuning, waktu saya wawancara fotonya masih ada waktu rambut kuning dengan saya. Oke, jadi menuju ke 2029, bagaimana kalau di tengah perjalanan nanti kemudian PDI Perjuangan mendapatkan tawaran posisi menteri di pemerintahannya Pak Prabowo, Bang Ruhut? Iya, itu yang saya katakan, kalau kami semua gimana Ibu? Samina wa ta'na. Kami gitu, kader janganlah. Ya ada beberapa kader kami seperti Profesor kesampaikan itu ya, memang aturan di partai kami sangat disiplin. Oke. Jadi kalau Ibu mengatakan demikian, ya kami akan kerja sebaik-baiknya, nggak usah khawatir. Karena Ibu Mega tegas kok, partai ini jangan dibikin untuk main-main, untuk batu loncatan, untuk gimana, nggak boleh. Oke, Bang Ruhut dan juga Prof. Lely, izinkan saya menyapa yang sudah tersambung melalui sambungan telepon, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada yang juga merupakan politisi di Partai Gerindra, ada Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Malam Bang Noel. Selamat malam. Selamat malam.
Kenapa nggak kesini? Baik, baru turun dari pesawat. Terima kasih sudah bergabung. Apa mungkin ini dari Padang ya, Sumatera Barat. Bang Noel, apa mungkin respon dari nggak kedengeran suaranya? Hilang? Oke, masih belum ada suara. Bang Noel. Oke, nggak kedengeran suara ini. Baik, Bang Noel. Apa kemudian respon dan harapan dari Partai Gerindra atas apa yang kemarin disampaikan oleh Ibu Mega di Kongres PDI Perjuangan soal partai penyeimbang? Saya rasa itu sikap Bu Mega yang luar biasa ya, karena kita biar gimana pun kita butuh kritik dari luar, karena dalam logika konstitusional yang dimiliki Bu Mega bahwa tidak ada yang namanya sistem itu oposisi, yang ada ya penyeimbang di luar apapun namanya lah. Tapi apapun itu kita tetap menghormati Bu Mega, karena Bu Mega punya pengalaman ya dalam demokrasi yang sangat gelap. Bu Mega lahir sampai demokrasi yang transisi demokrasi sampai demokrasi yang hari ini kita nikmati gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh juga terlalu alergi dengan sikap-sikap kritis. Karena Bu Mega biar gimana pun sosok ibu dalam ideologi yang hari ini masih tetap ada dan hadir di tengah-tengah demokrasi kita yang masih berproses. Untuk itu ya kita tetap hormat lah dengan apa yang menjadi sikap Bu Mega dalam memberi sebuah himbauan kepada kader-kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo walaupun posisinya di luar. Dan sikap ini menurut saya sikap politik yang membuat bangsa ini akan tetap berpikir ke depan. Itu saya yakin sekali ini bentuk optimisme kita dalam berbangsa dan berdemokrasi. Saya rasa Bu Mega punya tempat tersendiri lah dalam catatan atau inian sejarah ya, proses sejarah bangsa ini. Dan Bu Mega selalu menaruh tinta emas dalam proses sejarah. Tapi Gerindra sendiri inginnya PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan atau tidak? Soal masuk atau tidak kan itu hak prerogatif presiden ya. Kita tidak bisa mengintervensi hak prerogatif presiden. Pertama itu, kedua itu juga menjadi sikap Bu Mega. Berkali-kali Bu Mega menyampaikan di dalam atau di luar sama mulianya kok, gitu loh. Dan itu PDIP sudah terbiasa di dalam, sudah terbiasa juga di luar. Dia tidak kaget ketika di luar, tidak kaget juga di dalam. Yang tidak baik itu ketika tidak ada yang di luar, gitu loh. Oke. Bang Noel, dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang ini akan mempermudah kerjasama baik itu di parlemen dan pemerintahan atau justru sebaliknya seperti apa? Justru bukan soal seimbang tidak seimbang, justru ini memperkuat demokrasi. Kan kita bicara tentang demokrasi, bukan soal penyeimbang atau tidak seimbang. Ini soal bagaimana penguatan demokrasi. Kita kan bicara tentang demokrasi ke depan. Harus ada penyimbangan yang positif ya menurut saya ya. Itu bukan penyimbangan yang sifatnya palsu dan sebagainya atau sifatnya gitu loh. Kan Bu Mega tidak bicara tentang orientasi kekuasaan. Kalau Bu Mega mau bicara tentang kekuasaan, Bu Mega udah berkali-kali naruh kadernya di mana-mana. Tapi kan bukan di situ. Bu Mega lebih bicara tentang substansi demokrasi. Itu yang sampai detik ini kita melihat Bu Mega punya komitmen dalam pikiran dan ideologinya. Jadi saya melihatnya Bu Mega tetap on the track dalam pikiran dan cara pandangnya. Oke, saya setuju soal membangun demokrasi tadi. Bang Noel, jika kemudian PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan hingga 2029, apa kemudian pengaruhnya bagi Partai Gerindra? Ya soal pengaruh tidak pengaruh ini bukan soal pengaruh. Ini soal kita bicara tentang Indonesia ke depan. Kalau tidak ada PDIP, justru menurut saya tidak ada yang bicara tentang demokrasi. Kan kita mau bicara tentang substansi demokrasi ke depan. Ya keseimbangan itu penting. Jangan malah tidak ada PDIP. PDIP dalam kekuasaan dia telah memberi kontribusi. Bagaimana meletakkan demokrasi sesungguhnya. Di luar pun kita diajarkan bagaimana berdemokrasi dan berpikir kritis.
Jadi di luar atau di dalam PDIP tetap PDIP di bawah pimpinan Bu Mega sebagai ketua umum, Bu Mega selalu bicara tentang substansi, bukan bicara hal-hal teknis. Itu yang menjadi catatan saya dalam proses politik yang saya jalanin. Baik, Bang Noel, terima kasih sudah bergabung di setelah kegiatannya di Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Bang Noel, salam sehat. Sama-sama Bang Luhut, ya, salam Noel, PDIP, sukses, Noel. Merdeka. Terima kasih Merdeka. Baik, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Noel, Bang Ruhut, ada beberapa poin ya tadi yang disampaikan oleh Bang Noel. Apa tanggapan dari Bang Ruhut? Ya, tanggapan saya apa yang dikatakan Noel itu benar. Harus ada yang di luar dari pemerintahan. Ya, apa yang dikatakan dia benar. Dan kaitan dengan tadi saya nonton di TV ketua Pro tuh, ya, nyatanya nggak ke PSI, ke Gerindra kok. Oke. itu yang pertama ya. Jadi arah angin kekuasaan kemana ya? Gitu. Jadi ya jujur saja, saya nggak khawatir. Kami ya namanya politik, orang boleh mau coba menggembosi, bah itu kata orang Betawi, mau usahe aja. Tapi di bawah kepemimpinan Ibu Mega nggak usah khawatir. Oke. Apalagi hasil yakin mantap menatap 2029 begitu. Iya. Terakhir Prof Lely, mungkin apa yang bisa digarisbawahi dari Prof Lely soal tema kita pada malam hari ini? Ya, kan politik itu sebenarnya tergantung kepada para elit. Dia adalah influence dan influencer. Jadi kalau tadi ditanya, tentu dia nggak bisa jawab, Bang Noel ya. Karena sering bareng. Kita juga ya Bang, gitu ya. Karena dia komunikasi politik itu nggak bisa lagi dianggap sebagai linear satu arah. Jadi kalau ada satu kebijakan tiba-tiba karena merasa diri penguasa, merasa diri kedua partai, tidak mendengar suara bawahnya, itu nggak bisa lagi di era sekarang. Itu sebab meskipun dalam banyak partai ya, PDIP, Demokrat kan punya patron nih. Nah, Golkar itu kan nggak punya patron sebenarnya. Siapapun bisa menjadi ketua di Golkar itu. Tapi di Demokrat nampaknya harus ada patronnya. Dan mereka mengikuti. Kalau mereka tegak lurus dengan cara mengikutinya, mereka selamat. Tapi kalau tidak, mereka nggak selamat gitu. Nah, tergantung bagaimana dinamika. Meskipun ada partai yang tiba-tiba merasa menjadi partai terbuka. Dulu PAN, Abang ingat nggak? PAN kan dulu identik dengan Muhammadiyah, dianggap sebagai partai nggak tidak terbuka. Tapi jangan lupa bahwa saat ada satu politisi PAN, yaitu Alvin Liling Piau, sahabat saya itu menjadi anggota dewan, dan beliau bukan dari Muhammadiyah, bukan juga. Sekarang tergantung bagaimana partai-partai politik ini memanajerial kader-kadernya. Mungkin Bang Ruhut nanti akan muncul lagi nih 2029. Kalau sekarang teriak terus nih untuk kepentingan rakyat. Jadi kan banyak nih nanti menjadi misalnya anggota politisi partai politik, politisi yang tertua di Senayan lalu memimpin sidang, kan banyak. Jadi sampai kapanpun perjuangan dalam politik itu nggak pernah selesai. Dan dia berproses terus untuk saling sebagai influencer dan influencer. Oke, terbukti dari apa yang sudah dilakukan oleh Bang Ruhut. Oke, tadi saya sempat meminta Bang Ruhut dan juga Prof Lely menuliskan pesan dengan tema kita pada malam hari ini. Saya bacakan dulu dari Bang Ruhut. Bila PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan, kami kader-kader PDI Perjuangan tegak lurus menyatakan sepenuhnya kepada Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dan dari Prof Lely yang dituliskan adalah jika pelit berkompromilah untuk semua hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Tepuk tangan. Terima kasih Prof Lely, terima kasih Bang Ruhut. Kita terbangkan pesawat ini akan kemana arah angin membawanya. Terima kasih sekali. Saya rupanya Bang. Tanda yang baik seperti bunga pengantin ya Bang ya, terbang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Saya Maya Karim pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.